Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, siswa siswi kelas 12. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran bab 2, yaitu berkarya seni rupa 3 dimensi. Namun terlebih dahulu Bapak selalu mengingatkan, karena masa pandemi, jadi jagalah kebersihan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker apabila hendak keluar rumah. Bapak harapkan anak Bapak sehat-sehat walafiat ya. Peta materi kita untuk pembelajaran kali ini, yang pertama jenis karya seni rupa 3 dimensi, dan yang kedua yaitu tema dan fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Tiga, yaitu nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi, dan yang terakhir adalah berkarya seni rupa 3 dimensi. Baiklah, siswa-siswi sekalian, tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis karya seni rupa 3 dimensi. Yang kedua, mengidentifikasi tema dalam karya seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi. Yang keempat adalah membandingkan jenis karya seni rupa 3 dimensi. Yang kelima, membandingkan tema dalam karya seni rupa 3 dimensi. Yang keenam adalah membandingkan nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi. Yang ketujuh adalah membuat konsep karya seni rupa 3 dimensi. Yang kedelapan adalah membuat sketsa karya seni rupa 3 dimensi dan membuat karya seni rupa 3 dimensi. Yang terakhir adalah mempresentasikan karya seni rupa 3 dimensi hasil buatan sendiri dengan lisan maupun tulisan. Oke, siswa-siswi sekalian, kita masuk pada jenis, tema, dan fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Jenis dan fungsi itu berdasarkan fungsi. Terdapat 2 jenis seni rupa 3 dimensi, yaitu yang pertama yaitu seni rupa terapan atau bisa disebut dengan applied art. Yang kedua adalah seni rupa murni, bisa disebut dengan fine art. Seni rupa terapan dibuat dengan tujuan yang lebih mengutamakan fungsi dan kenyamanan penggunaannya. Sementara seni rupa murni adalah karya yang dibuat hanya untuk keindahan atau unsur estetis lainnya saja. Jadi yang satu terapan dan satunya murni. Contoh daripada applied art atau seni rupa terapan, Bapak hadirkan beberapa bentuk, yaitu pertama mebel. Mebel ini bisa berupa meja, kursi, lemari, dan perabotan-perabotan lainnya. Yang kedua adalah gerabah. Gerabah biasanya terbuat dari tanah liat dan berfungsi sebagai tempat air minum, tempat memasak, atau wajan untuk memasak. Berikutnya Bapak hadirkan gambar perlengkapan makan seperti sendok dari kayu, garpu dari kayu, dan sumpit dari kayu. Oke, siswa-siswi sekalian, berikutnya adalah contoh fine art atau seni rupa murni. Jadi fine art itu ada berupa patung. Patung itu bisa berupa dari semen atau tanah liat ataupun dari kayu. Selanjutnya adalah keramik. Keramik sendiri bisa menjadi hiasan di rumah, baik itu dalam rumah ataupun di luar rumah. Dan selanjutnya adalah relief. Relief ini bisa dijumpai di candi atau di tempat-tempat objek wisata yang dibuat oleh pengelola objek tersebut. Berikutnya kita masuk pada tema. Tema karya seni rupa dibagi menjadi 6. Ya, yang pertama temanya adalah manusia dan dirinya sendiri. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya.
Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar. Yang keempat adalah hubungan manusia dengan kegiatannya. Yang kelima, hubungan manusia dengan alam benda. Yang keenam atau yang terakhir yaitu manusia dengan alam hayal. Jadi ini adalah merupakan tema daripada karya seni rupa, baik itu seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya, ini ada gambar dapat tampilkan, coba perhatikan karya di atas. Bisakah siswa atau siswi di kelas ini mengklasifikasikan jenis, fungsi, dan tema karya tersebut? Ya, bagus sekali. Karya tersebut bisa diklasifikasikan. Satu jenisnya adalah seni rupa 3 dimensi dengan teknik origami. Fungsi sebagai hiasan, fine art atau seni murni. Temanya adalah buah-buahan, yaitu hubungan dengan alam sekitar. Oke, di dalam karya seni rupa 3 dimensi terdapat makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Makna simbolik adalah lambang yang mengandung makna atau arti. Simbol berarti menarik kesimpulan atau berarti memberi kesan. Salah satu dari pengertian simbol adalah makna yang dikandung dalam karya seni rupa, baik pada wujud objeknya maupun pada unsur-unsur rupanya. Yaitu merupakan arti daripada makna simbolik. Salah satu unsur seni rupa yang sering digunakan perupa untuk menyimbolkan atau melambangkan sesuatu adalah unsur warna. Misalkan warna merah. Warna merah yaitu memiliki simbol sebagai keberanian. Jadi warna merah selalu diidentik dengan keberanian. Selanjutnya warna putih. Warna putih memiliki simbol atau makna adalah kesucian. Jadi makanya bendera Indonesia merah dan putih, yaitu berani dan suci. Berikutnya warna hijau yang memiliki simbol atau makna ataupun arti yaitu kesuburan. Jadi dengan pemilihan atau ketepatan warna tentu akan memberikan simbol yang baik juga pada karya seni rupa yang akan dibuat. Baiklah, siswa-siswi sekalian, demikian pula objek pada karya seni rupa 3 dimensi. Objek-objek tertentu kerap digunakan sebagai simbol sesuatu. Misalkan simbol yang ada pada patung kata. Patung kata menyimbolkan pemanggil hujan. Patung kuda menyimbolkan sebagai kegagahan. Patung keledai menyimbolkan atau melambangkan sebagai kebodohan. Berikutnya kita masuk pada nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis dapat dibagi menjadi 2. Pertama yaitu penilaian objektif dan yang kedua adalah penilaian subjektif. Penilaian objektif yaitu memahami keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri dan tampak secara kasat mata. Jadi apa yang dilihat merupakan penilaian objektif. Dalam pandangan objektif ini, nilai estetis atau keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan dan sebagainya. Berikutnya adalah penilaian subjektif. Penilaian subjektif ini merupakan keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang melihatnya. Jadi dalam penilaian subjektif ini memiliki perbedaan penilaian antar seseorang dengan penilaian orang lainnya. Ya, berikutnya kita mencoba untuk mengulik berkarya seni rupa 3 dimensi yang nantinya kalian juga akan membuatnya. Salah satu karya seni rupa 3 dimensi adalah patung. Karya seni patung memiliki berbagai ragam dan jenis yang tersusun dari berbagai medium pula. Jadi untuk penugasan, cobalah membuat karya seni patung bergaya abstrak. Ya, apa itu pengertian abstrak? Silakan kalian baca buku lagi, kalian akan paham di sana. Namun
Namun kita belajar dulu langkah-langkahnya dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama yaitu mencari dan menemukan ide. Jadi silakan kalian cari dan tetapkan atau temukan ide yang kalian inginkan. Yang kedua adalah membuat sketsa. Jadi ketika ide yang sudah kalian dapatkan tadi, kalian tuangkanlah dalam bentuk sketsa dengan menggunakan kertas atau alat tulis. Yang ketiga adalah memilih alat dan bahan. Jadi banyak alat yang bisa digunakan dalam karya seni rupa 3 dimensi dan juga banyak bahan yang bisa digunakan dalam karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya adalah berkarya atau memulai proses karya patung. Jadi silakan kalian buat karyanya setelah kalian memilih alat dan bahan yang kalian tentukan sebelumnya. Baiklah, bagaimana menurutmu tentang langkah-langkah berkarya seni rupa 3 dimensi? Apa rasa sangat menyenangkan dan sangat mudah dipahami dan dipraktekkan? Baiklah siswa-siswi sekalian, kita coba untuk membuat patung dari bahan lunak atau bubuk kertas. Bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama yaitu kertas koran atau kertas bekas. Berikutnya air secukupnya. Selanjutnya pati kanji atau lem kanji. Berikutnya kawat kasa. Yang terakhir adalah cat. Untuk alat-alat yang kita butuhkan yang pertama yaitu ember atau wadah yang agak besar. Selanjutnya gunting untuk memotong kertas nantinya, dan kuas untuk pengecetan akhir pada proses karya tersebut. Langkah-langkahnya seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu cari dan temukan ide. Bisa berupa ide dari alam sekitar, makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, ataupun benda mati yang ada di sekeliling kita. Ya, di bawah ini ada beberapa gambar Bapak hadirkan untuk merangsang motivasi idenya. Yang kedua adalah membuat sketsa. Ketika kalian telah memperoleh ide, lalu tuangkanlah dalam bentuk sketsa. Jadi sketsa itu bisa saja berupa coretan-coretan, namun harus pas dengan ide yang kita inginkan. Dan sketsa ini pun merupakan hal yang penting di dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Berikutnya adalah mempersiapkan bubur kertas. Jadi kertas yang ada itu dipotong-potong menggunakan gunting sehingga menjadi potongan-potongan kecil. Setelah dipotong lalu dimasukkan ke dalam ember, yang dimana embernya sudah terlebih dahulu diisi dengan air. Jikalau tidak ada ember, juga bisa menggunakan baskom atau wadah yang agak besar. Berikutnya, setelah kita mempersiapkan bubur kertas tadi, menjelang bubur kertasnya menjadi lunak di ember, berikutnya kita membuat rangkaian kawat. Kawat kasa yang telah dipersiapkan dirangkai sesuai dengan sketsa yang kita buat. Setelah dirangkai, kita kembali lagi kepada bubur kertas, yaitu menghancurkan, memeras dan mencampur bubur kertas dengan pati kanji atau lem kanji. Pada tahapan pencampuran lem kanji dengan bubur kertas mesti diperhatikan takaran yang sesuai. Dikarenakan jika kebanyakan pati atau lem kanji akan menjadikan lamanya proses pengeringan patung, dan jika kekurangan pati atau lem kanji akan menyebabkan patung gampang retak nantinya. Tahapan berikutnya yang keenam yaitu menempelkan atau membentuk bubur kertas pada rangkaian kawat kasa. Tempelkanlah bubur kertas yang sudah dicampurkan pati atau lem kanji pada rangkaian kawat kasa yang telah dibuat. Tempelkanlah sesuai dengan bentuk sketsa yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah dirasa cukup, maka lakukan tahap pengeringan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga patung menjadi keras. Lamanya untuk penjemuran tergantung daripada
tajamnya terik matahari pada saat itu. Yang ketujuh adalah finishing dan pengecatan. Ya, dalam finishing dan pengecatan, setelah patung mengeras, maka perhatikan tekstur patung dengan baik. Jika memiliki tekstur yang kasar, maka kita gunakan amplas untuk menghaluskannya. Ketika sudah halus, kemudian lakukanlah pengecatan sesuai dengan ide yang sudah dimiliki. Baiklah, siswa-siswi sekalian, selamat mengerjakan tugas membuat patung abstrak dari bahan lunak atau bubur kertas. Namun jangan lupa untuk membuat laporan atau dokumentasi dan presentasi karyanya, karena ini adalah untuk penilaian kalian. Oke, Bapak tak bosan-bosannya untuk mengingatkan, hindari keramaian, ikutilah protokol kesehatan, dan selalulah berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Baiklah, Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.